Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan yang Maha Besar, yang selalu menyertai kita dalam kehidupan kita, sampai menghantarkan kita pada hari ini untuk memasuki hari baru yang akan kita jalani pada saat ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita memasuki ibadah kita. Marilah kita bersatu teduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 574 ayat yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-11. Efesus pasal 1 ayat yang ke-11. Demikianlah dikatakan di sana. Akan kukatakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, dalam ayat-ayat ini Paulus terus memaparkan berkat-berkat rohani yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada semua orang-orang percaya di dalam Kristus. Itu yang kita lihat di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Di dalam Kristus kita telah dipilih, diampuni, dan diadopsi oleh Allah. Kita juga telah diberi berkat untuk mengetahui rencana Allah bagi alam semesta. Paulus mengatakan bahwa ini adalah rencana yang besar dengan berbagai dimensi dan itu diterapkan melalui pemberitaan Injil. Kemudian di dalam ayat 11 sampai ayat 12 Paulus melanjutkan berbicara tentang berkat-berkat Allah di dalam Kristus. Dia berkata, kita juga ditentukan oleh Tuhan sebagai warisannya. Kata-kata Paulus ini membantu kita untuk melihat sifat Allah yang multidimensi dari rencana Allah. Saudara-saudariku, ketika Paulus berbicara tentang ditentukan oleh Allah sebagai warisannya, ini mengacu pada janji-janji khusus yang dibuat untuk bangsa Israel di dalam perjanjian lama. Dalam Ulangan 32 misalnya, Allah memilih Israel yang juga disebut sebagai Yakub dari semua bangsa lain sebagai umatnya yang istimewa. Israel adalah warisan Allah. Dan atas semuanya itu bangsa dan bahkan seluruh ciptakan akan melihatnya dan menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, berkat pertama Tuhan adalah untuk Israel. Namun melalui Yesus Kristus
Allah telah menetapkan warisannya dan memberkati komunitas apostolik Israel yang pertama itu. Dengan memberkati orang-orang ini terlebih dahulu, Tuhan membawa berkat dan pengampunan dan harapan dan keselamatan bagi semua bangsa di sekitarnya. Apakah ini relevan bagi kita? Tentu saja. Dalam ayat-ayat berikut, yakni ayat 13 sampai 14, Paulus melanjutkan dengan berbicara tentang bagaimana berkat-berkat Israel dibagikan melalui pemberitaan Injil. Itu berarti setiap orang yang percaya pada pesan tentang Yesus dan percaya kepadanya memiliki harapan yang sama dengan harapan dan berkat para rasul itu sendiri dan orang-orang percaya yang pertama sekali ditentukan oleh Allah. Intinya adalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk dunianya dan luar biasa, kita adalah bagian daripadanya. Rencananya multifaced atau di dalam berbagai segi dan multidimensi, dalam berbagai dimensi atau ruang. Tuhan akan menyediakan, melindungi, membela dan memberkati umatnya dengan cara yang tidak pernah dialami oleh orang-orang yang tidak mengenal Dia. Tetapi melalui Kristus, semua orang dapat memiliki hak istimewa untuk menjadi pemilik warisan Allah. Bagaimana kita memiliki warisan itu? Itu bukan karena tindakan kita lagi. Bapak Ibu saudara-saudariku, perhatikanlah bahwa ayat 11 menyatakan bahwa kita telah ditentukan sebelumnya untuk warisan ini. Tuhan akan memiliki suatu umat yang akan menjadi miliknya, yang akan diberkatinya, dan mereka akan memujinya. Semua berkat Tuhan telah dipulihkan. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita adalah miliknya yang berharga. Sukacita dan harapan kita bukan pada kita, tetapi pada Tuhan yang menghargai kita. Kita menjadi milik Tuhan, dan itu berarti sesuatu yang mulia di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku, Tuhan telah memecahkan segala masalah bagi kita. Kita harus berdiri di dalam kekaguman dan kebenaran ini. Kita tidak bisa melupakan keindahan menjadi milik Tuhan. Sebagai umat Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita. Dia Tuhan kita dan kita adalah umatnya. Dosa-dosa kita membuat ini semuanya menjadi tidak mungkin. Tetapi dengan Tuhan segala sesuatu bisa menjadi mungkin. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan melalui nyanyian buku NDHKBP nomor 23 ayat yang ketiga. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kudus,
yang penuh segala kemuliaan. Kembali kami berterima kasih dan memuji Engkau ya Tuhan, atas segala kebesaran-Mu di dalam hidup kami, atas segala pekerjaan-Mu yang mulia, yang telah menjadikan kami sebagai milik-Mu, sebagai anak-anak-Mu, yang Kau layakkan melalui anugerah-Mu. Kami sadar Tuhan, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak berarti apa-apa. Namun kasih setiamu, kebesaranmu, dan segala cinta yang mulia yang daripadamu telah melayakkan kami untuk datang ke hadapanmu dan Kau jadikan sebagai pewarismu, pewaris kemuliaan besar dari anugerahmu. Terima kasih Tuhan. Semuanya itu hanya kami dapati di dalam Engkau, bukan dari tengah-tengah dunia ini. Dan pada hari ini Bapa, kemuliaan dan kelayakan dari anugerah-Mu itu telah mengantarkan kami memasuki hari baru ini untuk memulai aktivitas kami. Kami bermohon kehadirat-Mu ya Allah, agar di dalam semua yang kami jalani di tengah-tengah hari-hari kami pada saat ini menjadi hal baru yang mendatangkan sukacita dan berkat baru bagi kami. Baik dalam segala rencana kami, baik dalam segala pekerjaan kami, dan dalam hal apapun yang kami lakukan dalam satu hari ini dan hari-hari yang akan datang. Tuhan, hanya Engkau andalan kami, dan hanya Engkau pegangan hidup kami. Kami percaya kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, Engkau akan terus menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kami, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami puji, kami muliakan Engkau ya Allah kami yang maha besar. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau selalu berkuasa mengarahkan, menuntun, dan membimbing setiap langkah kami pada setiap hal-hal yang berkenan di dalam perintah dan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami, ampunkanlah kami ya Allah yang maha besar dan maha pengasih atas segala dosa dan kesalahan kami karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.